Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas kelompok, perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 3. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andre Arisandra, Anissa Fadila, Dini Apindasari, Faizal Triharyanto, dan Loni Bubdah. Yang pertama adalah tugas, yaitu penilaian dan evaluasi dalam UBD dalam kemampuan menjelaskan, akurat, koheren, dibenarkan atau justified, sistematis, dan juga prediktif. Penilaian dalam UBD. Pertama, tugas performa atau performance task berupa penilaian berbasis kinerja, kriteria atau perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa, dan rubrik penilaian atau panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap. Yang kedua, bukti lainnya atau other evidence berupa kuis, tes, penugasan, self-assessment, dan refleksi. Peserta didik akan mendalami dengan memberikan contoh atau ilustrasi. Dikatakan telah memahami suatu materi jika dapat menjelaskan melalui generalisasi dan prinsip materi, memberikan fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis, serta membuat koneksi. Adapun kriteria dalam aspek UBD, yaitu akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan juga prediktif. Dan selanjutnya adalah pentingnya rubrik penilaian adalah untuk menunjukkan 6 aspek penilaian dalam UBD, maka diperlukan rubrik penilaian. Rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik. Lalu, rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Akurat. Menurut KBBI, kata akurat adalah cermat, teliti, seksama, dan tepat benar. Dengan makna tersebut, akurat adalah kata sifat yang digunakan untuk menekankan suatu keadaan yang tepat sasaran, tidak meleset, dan benar. Koheren. Koherensi didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dengan kata lain, bahwa koherensi juga berarti berhubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam kalimat. Hubungan koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Wacana yang koheren memiliki ciri, susunannya teratur dan amanatnya terjalin rapi, sehingga mudah diinterpretasikan. Contoh rubrik koheren adalah sebagai berikut. Dibenarkan. Dibenarkan berasal dari pengetahuan subjektif yang artinya pengetahuan yang belum diakui kebenarannya atau keabsahannya. Menurut KBBI, arti kata dibenarkan adalah termakbul atau arti lainnya dari dibenarkan adalah berhasil, bersifat benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rubrik mampu membuktikan pengetahuan yang dimiliki. Sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Jadi, pengertian pola berpikir sistematis adalah cara menyampaikan berpikir siswa untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu konsep menjelaskan secara urut. Prediktif. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Agar kesalahannya atau selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil, prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. Langkah dalam memprediksi adalah
Peserta didik memenuhi aspek prediktif pada menjelaskan jika dapat melakukan prediksi tentang suatu konsep dengan mengaitkan dengan konsep sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.